Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke materi, kita akan membahas tugas yang kemarin di minggu kemarin, tugas kedua, yaitu aktivitas 1.3 di LKS halaman 12. Sebelum kita mulai pembahasan, kita persiapkan dulu LKS-nya, dibuka halaman 12, aktivitas 1.3. Kita mulai pembahasan tugasnya. Itu ada 2 soal, tetapi yang nomor 1 terdiri dari 4 soal yang berbentuk A, B, C, dan D. 1A. Apa yang dibicarakan dalam teks 3 tersebut? Yang dibicarakan dalam teks 3 tersebut adalah Gunung Bromo. Jadi, jawaban 1A adalah membicarakan tentang Gunung Bromo. 1B. Apa tujuan penulis menyajikan teks 3 di atas? Tujuan penulis ingin menggambarkan keindahan Gunung Bromo. Jadi, tujuan penulis adalah menggambarkan keindahan Gunung Bromo. Yang C. Keindahan apa saja yang dapat dinikmati para pengunjung di Gunung Bromo? Para pengunjung bisa menikmati pemandangan dengan cara menaiki kuda. Hal lain yang tidak dapat dilewatkan adalah menikmati matahari terbenam di Gunung Bromo. Dari puncak gunung penanjakan yang berada di ketinggian 2.770 meter di atas permukaan laut. Yang D, 1D. Bagaimana penulis menggambarkan keindahan Gunung Bromo? Penulis menggambarkan keindahan Gunung Bromo dengan bahasa yang seolah-olah pembaca bisa melihat dan merasakan langsung keindahan di gunung tersebut. Saya ulangi lagi, mulai dari 1A. Apa yang dibicarakan dalam teks 3 tersebut? Membicarakan tentang Gunung Bromo. 1B, tujuan penulis ingin menggambarkan keindahan Gunung Bromo. Jadi itu tujuannya, ingin menggambarkan keindahan di Gunung Bromo. Yang C, keindahan yang dapat dinikmati. Itu yang utama adalah menikmati matahari terbenam dari puncak gunung penanjakan yang berada di ketinggian 2.770 meter di atas permukaan laut. Yang D, penulis menggambarkan keindahan Gunung Bromo dengan bahasa yang mudah dimengerti, dengan bahasa yang seolah-olah pembaca bisa melihat dan merasakan langsung keindahan gunung tersebut. Itu jawabannya. Jika ada yang masih kurang lengkap, bisa diperbaiki dan bisa dilengkapi. Itu yang nomor 1. Di slide selanjutnya ini merupakan jawaban nomor 2. Jawaban nomor 2 ini maksudnya, buatlah pemetaan isi teks yang kamu baca dengan cara menuliskan di tengah topik atau hal yang dibicarakan. Kemudian, berilah garis-garis yang sesuai dengan bagian-bagian yang diperinci lengkap. Ini contohnya, contoh pemetaan di bagian berikut. Jadi, maksudnya, kemarin tugas pertama adalah membuat peta konsep. Membuat peta konsep dengan pemetaan itu hampir sama. Jadi, yang diambil dulu yang merupakan bagian topik. Jadi, bagian topik itu dituliskan di tengah-tengah.
Contoh yang ada di tengah-tengah adalah tulisan sunset. Sunset itu berarti topik yang dibicarakan, keindahan utama yang ada di Gunung Bromo. Jadi yang di tengah-tengah itu adalah sunset. Di pojok itu ada tulisan gunung. Di tengah-tengahnya itu ada tulisan Malang, dan di sebelahnya Malang itu ada tulisan kuda. Di bawah kuda itu kan ada titik-titik. Titik-titik itu diisi dengan kata jeep. Jeep. Terus di bawahnya kata jeep itu kan ada titik-titik yang bertuliskan pasir. Pasir, ditarik lagi di sebelahnya itu ada titik-titik kosong, itu yang diisi dengan Festival Kasodo. Terus ditarik ke atas ada tulisan Bromo, itu sudah terisi. Di tengah-tengahnya itu diisi dengan kata sunset, seperti itu. Jadi yang masih salah silahkan diperbaiki dengan jawaban di slide ini. Silahkan diperbaiki. Dan saya ingatkan yang belum mengerjakan tugas 1.3 atau LKS halaman 12, kalau pembahasan ini sudah di-share atau sudah di-upload atau sudah disaksikan oleh siswa kelas 7, maka yang belum mengerjakan atau belum mengumpulkan, saya anggap tidak mengumpulkan. Jadi nilainya 0. Maka dari itu saya ingatkan lagi, untuk tugas-tugas selanjutnya mohon dikerjakan dan dikumpulkan tepat waktu. Misalnya kalau tugasnya hari Selasa, dikumpulkannya hari Rabu, paling lambat hari Rabu pukul 24.00. Kalau sudah menginjak hari Kamis, itu berarti sudah dianggap 0. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga pagi hari ini kalian semua dalam keadaan sehat dan dalam keadaan semangat dalam melaksanakan pembelajaran daring. Sebelum pembahasan materi saya mulai, marilah kita membaca bismillah agar pembelajaran pada pagi hari ini dapat mudah dipahami dan berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, saya mulai pembelajaran bahasa Indonesia dengan melanjutkan materi teks deskripsi. Yang pertama saya sampaikan adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat memahami kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks deskripsi. Yang kedua, siswa dapat mengetahui langkah-langkah membuat teks deskripsi. Dan yang ketiga, siswa dapat mengetahui istilah-istilah dalam bahasa Indonesia. Di slide ini menjelaskan penggunaan bahasa pada teks deskripsi.
Untuk lebih jelasnya sambil dibuka LKS halaman 16. Halaman 16 sudah siap? Menelaah penggunaan bahasa pada teks deskripsi. Yang pertama adalah penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan objek. Jadi, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan atau mengaitkan dengan objek yang dideskripsikan, dengan tujuan untuk menjelaskan secara rinci agar pembaca mudah memahami makna atau maksud dari objek yang dijelaskan. Yang B, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan atau pengamatan panca indera, dengan tujuan pembaca dapat seolah-olah merasakan, melihat, dan mendengar rincian objek yang dipaparkan. Yang C, penggunaan kata dengan kata dasar yang berawalan K, P, T, dan S. Kita lihat di LKS, saya jelaskan. Di LKS yang C, penggunaan kata dengan kata dasar. Nomor 1, fonem K, P, T, dan S luluh jika setelah awalan menasal itu membacanya menasal, bukan men ya, bacanya menasal, diikuti dengan kata dasar yang berawalan dengan huruf K, P, T, dan S. Misalnya, mengacau, itu kan menasal plus kata dasar kacau. Kacau itu kata dasar. Kalau di dalam fonem K, P, T, dan S luluh jika awalan menasal diikuti oleh kata dasar yang berawalan dengan huruf K, P, T, dan S. Jadi, jika kata dasarnya berawalan huruf K, P, T, dan S, itu menjadi luluh. Luluh itu berarti tidak terdengar suaranya. Mengacau, itu kan awalannya menasal plus kacau. Menyulap, itu awalannya dari menasal plus sulap. Jadi kata dasar menyulap itu sulap. Menyosialisasikan berawal dari menasal plus sosialisasi. Kalau ada orang yang bicara mensosialisasikan, itu berarti salah. Karena kata dasar yang diawali dengan huruf K, P, T, dan S, jika mendapat awalan menasal, itu akan luluh. Luluh itu nggak terdengar suaranya. Yang kedua, fonem K, P, T, dan S tidak luluh jika setelah awalan menasal diikuti oleh kata dasar yang diawali dengan kluster atau konsonan rangkap. Misalnya, memproduksi, mengkhawatirkan, menghasilkan. Memproduksi itu kata dasarnya adalah produksi. Mengkhawatirkan kata dasarnya adalah khawatir. Menghasilkan kata dasarnya adalah hasil. Jadi, jika ada kata-kata yang konsonan rangkap, itu bunyinya tidak luluh. Tidak luluh berarti masih jelas suaranya, masih jelas terdengar. Memproduksi, bukan memproduksi. Yang benar adalah memproduksi. Mengkhawatirkan, bukan mengkhawatirkan. Mengkhawatirkan itu salah. Menghasilkan,
menghasilkan, itu salah. Jadi fonemnya, bunyinya itu tidak luluh, jadi masih jelas terdengar. Yang ketiga, fonem K, P, T, dan S tidak luluh jika setelah awalan menasal diikuti oleh kata berimbuhan yang berawal dengan huruf K, P, T, dan S. Misalnya, memprioritaskan, memperdalam. Itu berarti tidak luluh. Karena diikuti kata yang berimbuhan yang berawalan dengan huruf K, P, T, dan S. Silakan dipahami. Jika masih belum dimengerti, boleh bertanya. Jadi, saya ulangi lagi, fonem atau bunyi kata dasar yang diawali dengan K, P, T, dan S luluh jika setelah awalan menasal diikuti kata dasar yang berawalan dengan huruf K, P, T, dan S. Jadi luluh berarti tidak terdengar. Saya ulangi, luluh berarti tidak terdengar jika setelah awalan menasal diikuti kata dasar yang diawali dengan huruf K, P, T, dan S. Yang kedua, bunyi K, P, T, S tidak luluh, berarti masih terdengar jelas. Jika setelah awalan menasal diikuti kata dasar yang diawali dengan konsonan rangkap. Contohnya memproduksi, mengkhawatirkan, menghasilkan. Itu kan rangkap. Itu berarti tidak luluh. Masih terdengar jelas. Fonem KPTS tidak luluh setelah awalan menasal diikuti dengan kata berimbuhan yang berawal dengan huruf K, P, T, dan S. Misalnya, memprioritaskan. Berarti itu kan ada imbuhannya. Memperdalam. Itu ada imbuhannya. Kata dasarnya adalah dalam. Prioritas. Tuh. Di bawahnya itu kan ada 2 kolom. Contoh kalimat dan telaah penulisan kata. Contoh kalimatnya, Pak Saleh adalah seorang pengusaha minyak di daerahnya. Setiap harinya dia mampu memproduksi minyak hingga berton-ton. Telaah penulisan kata yang ditulis menggunakan huruf miring, menasal plus produksi. Fonem P atau bunyi P tidak luluh. Karena setelah awalan menasal diikuti kata dasar yang diawali dengan PR yang merupakan kluster. Kluster itu adalah konsonan rangkap. Itu bisa dipahami. Jika belum dimengerti silahkan bertanya ya. Nanti ada sesi bertanya. Saya lanjut lagi ke yang D. Penggunaan kata umum dan kata khusus. Kalau di LKS itu penulisannya yang F ya. Itu sebenarnya D. Penggunaan kata umum dan kata khusus. Di situ dijelaskan, kata umum adalah kata yang luas ruang lingkupnya dapat mencangkup banyak hal. Jadi kata umum itu kata yang luas ruang lingkupnya. Kata-kata yang termasuk dalam kata umum disebut dengan hipernim. Adapun kata khusus adalah kata yang ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Jadi maknanya kalau kata khusus itu tidak seluas dari kata umum. Kata umum itu maksudnya itu
mayoritas masyarakat itu mengerti, meskipun ada kata-kata yang kurang dimengerti maknanya. Tetapi kata umum itu mayoritas masyarakat itu pada umumnya ngerti karena luas ruang lingkupnya. Tetapi kalau kata khusus itu ruang lingkup dan cakupan maknanya lebih sempit. Jadi kata khusus itu hanya kata-kata yang memiliki makna yang tidak seluas dari kata umum. Sebenarnya, kata khusus merupakan sinonim. Sinonim, saya ulangi, sinonim itu adalah persamaan kata umum, tetapi dengan tambahan makna untuk lebih formal atau lebih formal. Contoh kata umum dan kata khusus. Kata umum, semua orang pasti memahami. Indah. Indah. Rumah anak itu cantik menawan, indah senyumnya, kayak gitu. Itu merupakan kata umum. Kata khususnya cantik, elok, memesona. Kata umum menyayangi. Itu kan sudah umum, menyayangi. Tetapi kalau kata khusus mencintai, menyukai, itu kata umum melihat. Tetapi kalau kata khusus memandang, mengamati. Kalau orang-orang kan misalnya yang paling umum, saya melihat itu dari kejauhan. Kalau kata khusus, saya mengamati dari kejauhan. Itu bedanya seperti itu. Yang berikutnya, yang E, penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Teks deskripsi menggunakan sinonim kata yang bermakna khusus. Contohnya, merah merona, indah, elok, gagah perkasa. Itu namanya sinonim atau persamaan kata. Yang H, ya, yang kalau di PPT yang F, penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Sebelumnya, saya jelaskan dulu, variasi adalah suatu makna kata yang bermacam-macam, berbeda bentuk, jenis, manfaat, ataupun fungsinya. Jadi bervariasi itu bermacam-macam. Hampir semua teks deskripsi menggunakan kosakata secara segar dengan variasi kata yang lebih luas. Teks deskripsi juga menggunakan gabungan kata yang menimbulkan kesan. Jadi di sini kalau membuat teks deskripsi itu kata-katanya harus lebih bervariasi. Beda dengan menggunakan bahasa atau kata pada teks laporan hasil percobaan, laporan hasil perjalanan, laporan hasil penelitian, itu berbeda dengan teks deskripsi. Kalau teks penggunaan kata atau penggunaan bahasa pada teks deskripsi harus lebih bervariasi, harus lebih menarik isinya agar pembaca itu lebih mudah memahami. Yang selanjutnya, penggunaan kalimat bermajas. Kalau di LKS itu yang G, bawa sendiri. Penggunaan kalimat bermajas. Pada teks deskripsi biasanya mengandung kalimat bermajas. Penggunaan majas pada teks deskripsi digunakan untuk menciptakan kesan agar lebih imajinatif. Itu tujuannya. Sebelumnya, majas itu adalah bahasa kiasan. Nanti di slide selanjutnya itu ada penjelasan tentang majas dan fonem. Selanjutnya, H. Penggunaan huruf kapital
tanda koma, tanda titik pada teks deskripsi. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi jika kata yang mendahulunya menggambarkan kekhasan budaya. Jadi huruf kapital itu huruf yang pertama untuk menuliskan nama orang, nama tempat, atau nama suatu objek yang dideskripsikan. Contohnya di situ ukiran Jepara, ukirannya kecil, Jeparanya, J-nya diawali dengan huruf kapital. Itu pasti anak-anak sudah paham dengan penggunaan huruf kapital. Yang kedua, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu peperincian atau pembilangan. Contohnya, Pantai Senggigi berada di Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat. Gunung Bromo berada di Malang, Jawa Timur, titik. Gitu. Itu penempatan tanda koma. Sekarang tanda titik dipakai pada akhir kalimat suatu pernyataan. Misalnya, keindahan di Pantai Rawa adalah adanya rawa-rawa yang berada di seberang pantai. Itu penggunaan tanda titik pada akhir kalimat suatu pernyataan. Yang selanjutnya, penggunaan kata depan di dan awalan di. Yang pertama, di sebagai kata depan. Berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan kata keterangan tempat, arah, posisi, atau letak. Jadi, kata di itu sebagai kata depan jika diikuti keterangan tempat. Misalnya, di Pantai Ngudel. Itu kan berarti awalannya di. Pantai Ngudel berarti keterangan tempat. Sebagai kata depan di, ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Jadi biasakan dalam penulisan kata di yang menunjukkan tempat atau diikuti kata tempat, itu penulisannya dipisah, tidak boleh digabung. Contohnya, di pantai, di spasi pantai, di belakang, di spasi belakang. Karena sampai sekarang, anak-anak yang banyak menuliskan awalan di yang diikuti kata tempat itu masih digabung. Sekarang dirubah ya, sedikit demi sedikit biasakan kalau menulis kata depan di dan diikuti keterangan tempat atau arah atau letak itu dikasih spasi atau ditulis terpisah. Diingat-ingat. Yang kedua, sebagai awalan. Di sebagai awalan ditulis serangkai, jadi menyambung. Ditulis serangkai itu menjadi satu, tidak usah dikasih spasi dengan kata yang mengikutinya. Dalam hal ini, di berfungsi sebagai imbuhan pada kata kerja pasif. Contohnya dipugar, digali, dimasak, dan seterusnya. Dimasak itu berarti diserangkaikan atau digabungkan, nggak usah dispasi. Oke, anak-anakku, jika ada pertanyaan, bisa nanti ada sesi tanya jawab. Yang penting kalian pahami dulu di LKS dan yang ada di PPT. Di slide ini menjelaskan tentang langkah-langkah membuat teks deskripsi. Langkah-langkah yang pertama adalah biasa menentukan tema, temanya tentang apa sebelum membuat teks deskripsi. Misalnya temanya tentang
keindahan keindahan Gunung Bromo misalnya. Temanya tentang alam, temanya tentang dunia, temanya tentang keagamaan, boleh. Yang kedua, menentukan tujuan. Tujuannya untuk apa? Kalau temanya tentang alam, berarti tujuannya untuk menjaga kelestarian alam, terus menggambarkan keindahan alam, kayak gitu tujuannya. Yang ketiga, mengumpulkan data-data dan lakukan pengamatan mengenai objek yang akan dibahas. Jadi, sebelum membuat teks deskripsi, kalian harus mengumpulkan data-data. Yang pertama dilakukan adalah pengamatan mengenai objek yang akan dibahas. Sambil mengumpulkan datanya dan dilakukan pengamatannya, misalnya kalian mau mendeskripsikan tentang sebuah tari kecak. Kalian harus tahu dulu tari kecak berasal dari mana, terus jumlah orang penarinya berapa, kostumnya itu bagaimana, gitu. Harus dilakukan pengamatan terlebih dahulu sebelum dibahas. Yang keempat, susun data menjadi kerangka karangan. Datanya disusun menjadi kerangka karangan. Misalnya, kalian mau mendeskripsikan tentang tari kecak tadi. Tari kecak berasal dari Bali. Terus, tari ini merupakan kayak gitu. Itu merupakan susunan data menjadi kerangka karangan. Yang terakhir, menguraikan kerangka karangan menjadi teks deskripsi yang disesuaikan dengan topik. Jadi menguraikan, menjelaskan kerangka karangan menjadi teks deskripsi yang disesuaikan dengan topik yang dibahas. Di slide yang keempat ini, itu merupakan penjelasan kata atau istilah yang terdapat dalam penjelasan di slide yang pertama tadi tentang fonem. Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan arti. Jadi fonem itu bahasa kasarannya adalah bunyi, satuan bunyi bahasa terkecil yang dapat membedakan arti. Misalnya fonemnya yang bunyinya sama tetapi artinya berbeda, kayak gitu. Ilmu yang mempelajari tentang fonem disebut fonemik. Fonemik merupakan bagian dari fonologi. Fonologi ini khusus mempelajari bunyi bahasa. Jadi, fonologi ini merupakan, nanti kalau kalian sudah kuliah, mengambil jurusan bahasa, pasti ada mata kuliah yang judulnya fonologi. Di situ, mata kuliah fonologi ini membahas bunyi bahasa, fonem-fonem bahasa yang sangat bermacam-macam dan sangat beda artinya. Yang B, majas. Majas adalah gaya bahasa yang digunakan penulis untuk menyampaikan sebuah pesan secara imajinatif dan kias. Hal ini bertujuan membuat pembaca mendapat efek tertentu dari gaya bahasa tersebut yang cenderung ke arah emosional. Biasanya, majas bersifat tidak sebenarnya alias kias ataupun konotasi. Kias itu sinonimnya imajinatif. Jadi, tidak sebenarnya, masih berhayal. Tuh.
Jika ada yang kurang dimengerti, silahkan bertanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat mudah dipahami oleh kalian semua. Dan saya ingatkan kembali, bagi yang belum mengikuti pembelajaran pada hari ini, itu bisa dilihat lagi di YouTube sekolah. Dan siapa saja yang masih belum mengerti, silahkan bertanya. Saya ulangi lagi, jika ada penjelasan yang belum dimengerti atau belum dipahami, silahkan bertanya. Tuh, untuk tugas harus dikumpulkan tepat waktu. Misalnya, tugas hari Selasa paling lambat dikumpulkan hari Rabu pukul 24. Paling lambat hari Rabu pukul 24. Itu, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.